Oke, selamat siang. Kali ini di pertemuan 1 di IPS untuk kelas 7, perkenalkan, saya Taufik Tubaria atau biasa dipanggil dengan Piko. Untuk email saya ada di taufikotulbaria@gmail.com dan FB saya bisa dilihat di Taufik Tubaria. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau ada kesulitan, bisa langsung menghubungi saya baik di email maupun di Facebook saya. Pada pertemuan 1 kali ini kita akan membahas beberapa materi. Jadi ada 3 materi atau 3 bab dari IPS kelas 7 yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti teman-teman bisa membaca langsung di buku yang sudah disediakan oleh pihak KPP yang sudah dikirimkan ke email masing-masing orang. Ini hanya rangkuman dari buku tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung membaca di bukunya. Pertama, bab 1 kita akan membahas tentang bentuk-bentuk muka bumi. Jadi relief permukaan bumi ini atau bentuk permukaan bumi akan dibagi menjadi 2 di proses pembentukannya. Jadi menurut proses pembentukan, bentuk permukaan bumi ini dibagi menjadi endogen dan eksogen. Pada proses pembentukan endogen ini diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi, dimana endo itu artinya dalam, jadi endogen karena tenaga dari dalam. Sedangkan bentuk permukaan bumi yang terjadi karena faktor dari luar permukaan bumi itu dinamakan eksogen. Ekso artinya luar dan gen itu tenaga ya, jadi tenaga dari luar. Untuk proses pembentukan eksogen ini ada pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Sedangkan untuk endogen ada vulkanisme, seisme, dan juga tektonisme. Apa itu vulkanisme? Apa itu seisme? Apa itu tektonisme? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kalau misalnya endogen tadi kan dari dalam ya, ada vulkanisme. Vulkanisme itu berarti dia akibat dari letusan gunung berapi ya, karena vulkanik adalah gunung berapi. Kemudian seisme itu dia bisa juga disebut sebagai gempa, dan tektonisme karena tenaga tektonik. Yang pertama adalah vulkanisme. Ini merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Jadi relief atau keadaan muka bumi ini disebabkan karena adanya gunung berapi yang meletus. Karena gunung berapi meletus ini mengeluarkan magma, sehingga karena adanya magma ini bisa menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi. Selanjutnya adalah karena seisme atau gempa bumi ya. Nah, gempa bumi ini merupakan getaran keras dan terjadinya secara tiba-tiba di lempeng benua atau di lempeng samudera akibat tumpukan energi yang sangat besar. Kalau di Taiwan sendiri sering sekali terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi ini jika sangat keras sekali atau jika getarannya sangat kuat, ini bisa menyebabkan perubahan di bentuk permukaan bumi. Seperti pada gambar di sini, awalnya rumahnya baik-baik saja, kemudian dia bisa menjadi runtuh. Kemudian jalan yang awalnya dia baik, kemudian gara-gara gempa bumi dia juga bisa menjadi rusak, sehingga gempa bumi ini pun bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk permukaan bumi. Gempa bumi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vulkanik. Terjadinya gempa bumi karena akibat dari letusan gunung berapi.
kemudian tektonik karena ada pergeseran dari permukaan lempeng bumi, dan juga runtuhan. Runtuhan ini biasanya bisa jadi karena erosi atau runtuhnya dinding-dinding gua sehingga terjadi gempa bumi. Selanjutnya yang perubahan bentuk muka bumi yang berasal dari dalam ada karena tektonisme. Tektonisme ini adalah peristiwa pergeseran dan perubahan kerak bumi dalam skala yang sangat besar dan umumnya meliputi patahan atau lipatan lempeng. Tektonisme ini biasanya karena dia kan permukaan bumi itu bisa bergeser. Kalau misalnya dia berbentuk lipatan ke atas, dia berarti nanti akan membentuk pegunungan atau gunung karena pergeseran ini kan misalnya di sini ada ini anggap adalah lipatan kulit bumi ya, misalnya ini adalah lipatan kulit bumi. Nah, lipatan kulit bumi ini misalnya ini ada lipatan A dan kemudian di sini ada lipatan B, kulit bumi B. Ketika lipatan kulit bumi A ini dia bergeser, misalnya dia awalnya lurus kan, kemudian dia bergeser seperti ini, sedangkan B masih tetap di tempatnya seperti ini. Karena geseran dari lipatan kulit bumi di bagian A, dia lipatannya menjulang ke atas sehingga nanti dia akan bisa menimbulkan perubahan bentuk muka bumi yang awalnya datar mungkin bisa menjadi semacam pegunungan atau juga bisa menjadi sebuah gunung. Ini A dan ini B. Atau kalau misalnya lipatan dan patahan itu menjorok ke dalam, dia bisa menjadi jurang atau palung. Nah, ini contoh palung ya. Ini adalah contoh palung. Palung itu apa? Palung itu adalah semacam jurang, tapi dia adanya di laut. Ya, gitu. Jadi ya, ini palung. Jadi dia itu kayak lautan kan dalam, terus ada jurang lebih dalam lagi berarti kan. Jadi dia semacam jurang. Jadi kalau misalnya yang terjadinya itu jurang atau palung, itu berarti dia ada kemungkinan bergesernya itu seperti ini. Kemudian ini yang B ada kemungkinan juga gesernya seperti ini. Nah, jadi ini misalnya A, ini misalnya B. Tadi awalnya kan dia A sama B itu kan segaris ya. Awalnya segaris seperti ini. Kemudian si A ini bergeser atau si B juga bergeser sehingga nanti akan menciptakan seperti ini jarak antara A dan B yang menjadikannya dia menjadi sebuah celah atau jurang atau palung seperti ini. Jadi bentuk muka buminya akhirnya berubah, awalnya lurus jadi dia bergelombang atau dia menjadi ada jurang. Selanjutnya perubahan bentuk muka bumi. Kalau tadi kita sudah membahas bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi sendiri, kita akan membahas yang diakibatkan oleh tenaga dari luar atau faktor-faktor dari luar. Yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan ini merupakan proses penghancuran benda menjadi bagian yang lebih kecil. Pelapukan ini terdiri dari pelapukan mekanik atau fisika, kemudian pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Kalau pelapukan fisika, dia disebabkan oleh proses fisika, misalnya karena panas, karena terlalu dingin, sehingga nanti misalnya batu-batuan kalau kena panas yang terlalu panas, nanti dia akan
melapuk atau pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Ini disebabkan oleh proses kimiawi, misalnya air hujan yang mengandung CO2 atau mengandung asam, itu akan dapat melapukkan batu kapur secara cepat ya. Jadi zat-zat kimia yang terkandung di dalam air hujan ini bisa mempercepat proses pelapukan. Selanjutnya adalah pelapukan biologis yang disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya lumut. Jadi kalau misalnya kita sering lihat ada lumut yang tumbuh di atas batu-batuan, ketika kita mencoba untuk mengerok lumut ini atau mengikis lapisan lumut ini, kita lihat di bagian bawah lapisan lumut ini nanti akan ada semacam tanah-tanahnya. Nah, itu sebenarnya adalah batuan, tapi karena ditumbuhin lumut, akhirnya perlahan-lahan batuan tersebut akan berubah menjadi tanah atau menjadi lapuk. Dari yang awalnya itu batuan yang sangat solid, sangat keras, kemudian menjadi perlahan-lahan menjadi tanah karena dilapukkan oleh lumut. Selanjutnya adalah perubahan karena erosi. Nah, erosi sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu erosi oleh air, angin, dan yang terakhir adalah oleh gletser atau ekselasi. Erosi ini adalah proses pengikisan padatan. Jadi kalau misalnya ada bisa padatan tanah atau padatan batuan, tapi biasanya itu padatan tanah sih. Jadi ada padatan tanah, bisa dilihat di gambar sini. Yang gambar pertama ini adalah erosi akibat angin. Jadi awalnya di sini adalah ini semacam batuan kapur, kemudian karena dia kena angin yang sangat kencang dan bertiup hampir terus menerus ya, sehingga batuan ini pada akhirnya terkikis. Nah, awalnya mungkin dia bentuknya nggak seperti ini, bentuknya padat besar seperti itu. Terus karena adanya angin, kena angin terus menerus, akhirnya angin mengikis batuan ini akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini hilang bagian sini, kemudian ini juga terkikis seperti itu. Yang kedua, di gambar 2 ini adalah erosi. Gambar 2 dan 3 ini adalah contoh erosi karena air. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan di dekat sungai. Kemudian di sini adalah tanah, dia lumayan tinggi. Kemudian mungkin ada air yang mengalir di situ terus menerus, atau mungkin suatu ketika sungai ini tuh agak banjir, agak deras alirannya, mengikis pinggiran-pinggiran daerah sungai ini, sehingga yang awalnya itu tadi padat, yang awalnya itu tadi yang awalnya padat menjadi seperti ini, menjadi terkikis, menjadi mulai perlahan-lahan hilang. Jadi awalnya dia padat, kemudian ada air atau ada banjir di sungai itu, karena dia tidak kuat atau karena strukturnya agak rapuh, akhirnya bagian dinding-dinding samping sungai ini akhirnya terkikis, dan ini dinamakan erosi. Yang terakhir adalah erosi karena gletser. Gletser itu apa? Gletser itu adalah ini yang gambar 3. Dia adalah es, biasanya terjadinya di daerah kutub. Jadi erosi gletser ini bisa disebabkan karena si gletser mungkin dia terjadi runtuhan, kemudian si gletser ini tuh akan mengikis bagian dari es yang lain. Jadi ada bongkahan es yang besar sekali, kemudian mungkin ada beberapa bagian gletser atau es yang lebih kecil, kemudian dia itu nanti mungkin karena ada gempa atau ada pergeseran, sehingga
si gletser yang kecil-kecil ini tadi itu runtuh. Karena dia runtuh dan dia es, ketika dia runtuh melewati daerah es yang lainnya, akhirnya ikut menyeret atau ikut mengikis padatan es yang lain. Selanjutnya adalah sedimentasi. Untuk proses sedimentasi sendiri adalah proses pengendapan materi hasil erosi, baik oleh erosi air, angin, gelombang laut maupun geyser. Kalau tadi akibat erosi, pasti kalau misalnya tadi yang erosi air misalnya ya, adalah dinding di samping-samping sungai terkikis karena terbawa banjir yang terjadi di sungai atau terbawa air sungai. Nah, karena biasanya kan banyak ya materialnya atau tanah-tanah yang hasil erosinya yang terbawa. Nah, itu kalau misalnya ketika dia pada akhirnya mengendap, itu namanya sedimentasi. Jadi dia bisa dibagi menjadi 3 juga kan. Ada sedimentasi air, sedimentasi karena angin tadi, dan sedimentasi karena geyser. Jadi hasil dari erosi kemudian diendapkan, itu namanya adalah sedimentasi. Nah, ini contohnya, misalnya tadi ada air sungai yang mengikis dinding-dinding dari samping-samping sungai. Ketika dia sudah banyak sekali, dia akhirnya berhenti di laut kan ya, air dari sungai dia berhenti di laut. Ketika dia mau berhenti di laut, ternyata hasil endapan materi seperti tanah atau kerikil atau mungkin batu-batuan kecil yang nggak mungkin terangkut semua ke laut, akhirnya terendap di daerah sekitaran sungai atau di daerah sekitaran laut, dan dia akan menyebabkan sedimentasi. Nah, ini sedimentasi itu ini nih yang ada tanda merahnya, ini sedimentasi. Jadi awalnya ini sungainya nggak ada yang tengah ini ya, terus karena adanya banjir tadi membawa banyak sekali materi erosi terus mengendap di sini, jadinya seperti ini. Ini contohnya. Kemudian ini juga. Nah, ini biasanya sedimentasi ini bisa menyebabkan pendangkalan. Jadi awalnya misalnya di daerah pantai itu tadi agak dalam, karena adanya sedimentasi bisa menjadi lebih dangkal. Nah, ada yang tahu ini gambar apa aja? Ya, ini ada gambar pantai, ada gambar pegunungan, sawah, danau, sungai. Nah, ini merupakan berbagai macam bentuk permukaan bumi. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk permukaan bumi itu tidak sama. Jadi bumi itu nggak rata. Ya, kalau rata namanya lantai. Jadi karena bentuk permukaan bumi ini beda-beda, ada yang cekung berarti dia menjadi jurang. Terus ada yang cembung, dia menjadi pegunungan. Terus ada juga yang dia bentuknya pantai, bentuknya sungai. Jadi beda-beda, setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Nah, berdasarkan letak permukaan bumi ini kita bisa bagi menjadi daratan dan dasar laut. Sebenarnya hampir sama antara daratan dan dasar laut. Bedanya kalau daratan, di darat nggak ada airnya. Kalau di dasar laut ini berarti bentuk permukaan buminya ini dikelilingi oleh air karena berada di dasar laut. Jadi relief permukaan bumi yang di daratan ada gunung berapi, ada pegunungan, ada perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, ada juga pantai. Nah, kalau di dasar laut ada apa? Kalau di dasar laut ada lubuk laut dan palung laut. Apa itu lubuk laut? Apa itu palung laut? Palung laut tadi sudah pernah kita singgung bahwa palung laut ini adalah semacam jurang
yang berada di dasar laut ya. Jadi dia itu sangat dalam, jurang yang dalam yang ada di dasar laut. Kalau lubuk laut, dia itu bentuknya hampir sama dengan palung laut. Bedanya dia lebih melebar. Jadi kalau digambarkan, kalau misalnya palung laut itu bentuknya bisa seperti ini palung lautnya. Ini kalau lubuk laut itu dia karena lebih melebar, nah dia bentuknya seperti ini, hampir sama kan ya, menjorok ke dalam. Tapi kalau yang palung laut dia bentuknya tajam, kalau yang lubuk laut dia bentuknya lebih melebar. Selanjutnya ada celah memanjang. Celah memanjang hampir sama juga sih dengan lubuk laut ini, tapi dia memanjang, panjang gitu. Kemudian ada juga pegunungan di bawah laut, bahkan ada gunung berapi bawah laut. Contoh gunung berapi bawah laut ini apa? Contoh yang paling gampang sih Gunung Krakatau ya. Jadi Gunung Krakatau itu berada di bawah laut, tapi dia menjorok ke atas, sehingga kalau misalnya di sini kan ini laut ya, ini lautnya. Nah ini puncaknya dia kelihatan kan, dari atas permukaan laut dia kelihatan, sedangkan sebenarnya dia berada di bawah laut, cuman karena saking tingginya dia puncaknya menonjol dan kelihatan di permukaan laut. Materi kedua pada pertemuan kali ini adalah kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Praaksara, apa itu praaksara? Pra itu sebelum, aksara huruf ya. Jadi sebelum manusia itu mengenal huruf. Jadi ini adalah pola kehidupan primitif lah, istilahnya seperti itu. Pola kehidupan ketika manusia belum mengenal tulisan atau bahkan belum mempunyai budaya. Nah, ini secara sejarah nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Itu adalah suatu daerah di Myanmar, di Burma. Nah, masyarakat praaksara atau masyarakat yang sebelum mengenal tulisan ini adalah sebutan untuk masyarakat yang belum mengenal tulisan ya. Pra sebelum dan aksara tulisan. Pola kehidupan masyarakat pada masa ini adalah nomaden atau hidup secara berpindah-pindah. Jadi mereka tidak, kalau sekarang masyarakat modern kan pola hidupnya adalah tinggal menetap ya, punya rumah, kemudian punya kehidupan sosial dan menetap di suatu daerah. Kok orang dulu enggak, mereka cenderung hidup berpindah-pindah tergantung di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Artinya mereka hidup itu misalnya saat ini tinggal di wilayah A, bisa jadi bulan depan mereka sudah pindah ke daerah B. Kenapa seperti itu? Karena pada masa ini masyarakat masih belum bisa mengembangkan kebudayaannya, belum mengenal tulisan, belum bisa mengembangkan pola pikir dan kebudayaannya, sehingga mereka hidup ini hanya agar bisa bertahan hidup atau mencari makan saja. Jadi ketika sumber makanan yang mereka dapatkan di suatu daerah itu sudah habis, mereka akan pindah ke daerah lain yang mempunyai sumber makanan yang lebih melimpah daripada daerah sebelumnya. Seperti itu. Nah, manusia pada masa ini dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Manusia pada zaman ini contohnya adalah Pithecanthropus mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus yang terbagi menjadi Homo ajacensis dan Homo soloensis. Ini asing semua ya, kata-katanya. Ada Pithecanthropus. Apa sih Pithecanthropus, Meganthropus? Nah, kalau Pithecanthropus ini terdiri dari dua kata, Pithe sama Anthropus. Pithe dan Anthropus. Pithe ini artinya adalah manusia kera. Ini manusia pakai ini aja deh.
ini adalah manusia, ini adalah Pithecanthropus adalah manusia kera. Jadi Pithecanthropus ini adalah manusia kera ya, mojokertensis, karena dia ditemukan di daerah Mojokerto. Jadi bisa diartikan manusia kera dari Mojokerto. Kalau Meganthropus, mega artinya besar, anthropus artinya ya manusia yang besar. Meganthropus adalah manusia yang besar. Pithe itu tadi kan ini gini aja deh biar enggak bingung. Jadi Pithe tadi kan kera, kemudian anthropus itu manusia ya. Jadi ini Pithecanthropus manusia kera. Kalau Meganthropus, mega artinya besar. Seperti itu. Pada zaman Paleolitikum ini, hasil kebudayaannya itu berupa batu yang masih kasar. Jadi mereka menggunakan batu-batuan ini untuk berburu atau mencari makanan. Jadi karena ini adalah kebudayaan yang sangat primitif sekali, sangat dasar, jadi mereka cenderung batunya masih kasar, batu yang mereka temukan ya sudah, itu langsung mereka pakai untuk berburu atau untuk mencari makan tanpa perlu diperhalus atau diperbagus ya. Jadi ya sudah, ini seperti batu-batu biasa yang ditemukan kemudian mereka langsung gunakan, itu. Selanjutnya ketika zaman ini tadi Paleolitikum ini usai, muncullah zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum ini berkembang pada zaman Hologen, dan perkembangan budaya di zaman ini itu lebih cepat karena keadaan alamnya sudah mulai stabil. Nah, manusia pendukung adalah Homo sapiens yang sudah lebih terarah, lebih modern, lebih pintar. Nah, contoh hasil kebudayaannya itu adalah kapak Sumatera, kapak genggam, alat dari tulang, dan tradisi serpih belah atau flex culture. Nah, ini contohnya. Kalau diperhatikan, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau ini adalah permukaan dari batunya masih terkesan kasar, masih terkesan ya udah batu asal jadi, asal ambil. Kalau ini kita sudah bisa melihat bahwa batunya sudah mulai dibentuk menjadi suatu bentuk kan ya. Nah, ini contohnya batunya sudah mulai diperhalus samping-sampingnya. Sudah ini adalah kapak genggam. Jadi sudah mulai bisa digunakan sebagai alat, dan alatnya itu juga lebih modern karena sudah mulai proses penghalusan. Selanjutnya adalah zaman Neolitikum. Ini adalah zaman atau masa revolusi besar-besaran yang dilakukan manusia purba. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai bercocok tanam dan juga sudah mulai menetap. Kalau tadi awalnya mereka berpindah-pindah ketika sumber makanan di daerah A itu sudah mulai habis, mereka berpindah ke daerah B. Pada zaman Neolitikum ini mereka sudah mulai melakukan cocok tanam atau mulai bertani, mulai beternak seperti itu. Nah, untuk sementara mereka akan menetap di pantai atau gua dan kemudian membangun rumah panggung karena mereka mulai menetap. Peralatan yang dihasilkan sudah lebih diperhalus jika dibanding dengan masa Mesolitikum. Jadi kalau tadi di masa Mesolitikum masih agak kasar, masih bentuknya masih batu sekali, tapi sudah mulai diperhalus. Kalau di sini sudah benar-benar diperhalus, artinya sudah mulai berbentuk ya. Ini contohnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Dua benda ini kalau
dilihat dari bentuknya sudah mewakili bahwa mereka kehidupannya sudah mulai untuk bercocok tanam. Jadi bentuknya sudah mulai seperti cangkul, kemudian mulai seperti untuk melakukan kegiatan cocok tanam, melubangi tanah, melubangi batu seperti itu. Kemudian juga sudah mulai membangun rumah, jadi peralatan yang mereka gunakan sudah mulai lebih modern. Selanjutnya ada masa megalitikum. Tadi kan mega artinya besar ya, kemudian litos itu artinya batu, jadi bisa diartikan bahwa megalitikum batu besar, zaman batu besar. Nah, jadi ini adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan dari batu yang besar. Kebudayaan ini muncul pada masa Neolitikum sebenarnya, tetapi perbedaan keduanya adalah alat peninggalan berbentuk batu besar dan berhubungan dengan sistem kepercayaan yang dianut. Jadi kalau tadi sebenarnya di Neolitikum sudah mulai muncul, tapi ketika di Megalitikum ini kemunculannya lebih terarah, lebih berhubungan erat dengan kepercayaan yang sekarang dianut. Jadi kalau tadi pada masa-masa awal mereka kan sangat primitif, hampir tidak berbudaya. Pada masa Megalitikum ini mereka sudah mulai menganut suatu kepercayaan, baik itu animisme, dinamisme maupun totemisme. Hal ini dibuktikan dari peninggalan-peninggalan yang ada, seperti adanya menhir ini, kemudian dolmen, ada juga waruga, sarkofagus maupun punden berunda, dan semua ini tuh melambangkan peninggalan kebudayaan. Nah, peninggalan kepercayaan. Jadi persebaran kebudayaan ini biasanya ada di Nias di Nusa Tenggara, Flores, Sumba, dan di Toraja. Jadi ini ada jadi pada masa ini mereka kan sudah menganut kepercayaan menyembah roh atau menyembah benda-benda yang diyakini mempunyai roh. Nah, ini mereka karena menganut kepercayaan seperti itu, mereka juga sudah mulai ketika ada orang meninggal sudah mulai membangun semacam kuburan ya. Jadi banyak peninggalan yang berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan ini. Kemudian ada juga punden berunda untuk pemujaan. Selanjutnya adalah zaman logam. Kalau zaman tadi Megalitikum lebih ke mulai dari zaman purba sampai ke zaman Megalitikum itu lebih ke zaman dimana yang berkembang adalah alat-alat dari batu-batuan. Kemudian memasuki zaman logam, ini alat yang digunakan menjadi logam atau semacam perunggu, tembaga atau besi. Jadi pada zaman logam ini terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Hasil kebudayaan ini Nekara, Bejana Perunggu, dan Kapak Corong. Kalau kita lihat dari hasil kebudayaan yang dihasilkan pada zaman logam ini terlihat lebih modern kan ya, daripada zaman-zaman sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ya sudah, ini tinggal ada batu kemudian mereka gunakan, atau ada batu dan kemudian pinggirannya mereka haluskan gitu saja. Kalau pada zaman logam ini, logam yang mereka hasilkan itu sudah mulai ada ukirannya, ada bentuknya. Jadi mereka sudah lebih modern, sudah lebih terarah, sudah tidak primitif lagi. Di sini ada contohnya Nekara, ada Moko, ada Arca, ada Kapak atau Bejana. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tadi sempat membahas bentuk permukaan bumi, kemudian dilanjut dengan membicarakan soal sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. Pada bab ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi antar manusia ya. Jadi apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial ini adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi
saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Intinya apa sih, kok kayaknya banyak banget dan bulat ini. Jadi ini adalah sebenarnya proses interaksi. Namanya interaksi sosial ya. Proses saling komunikasi dan menjalin kontak antar satu manusia atau lebih. Ya, karena saling berkomunikasi otomatis kan saling mempengaruhi kan, saling pengaruh mempengaruhi, baik itu nanti di pemikiran maupun di tindakannya. Nah, ini terjadi bisa antar individu dengan kelompok atau antar kelompok, dan terdapat pengaruh timbal balik. Jadi bisa di garis bawahi di sini adanya kontak dan berkomunikasi. Kemudian bisa terjadi antara individu dengan individu ya, atau individu kelompok atau antar kelompok dengan kelompok, dan terdapat pengaruh timbal balik. Artinya apa? Kalau gini contohnya, kalau misalnya interaksi itu dilakukan antara saya dengan komputer loh ya, bukan dengan orang yang ada di belakang komputer, bukan. Saya dengan komputer, apakah itu disebut dengan interaksi sosial? Tidak. Kenapa? Karena ini cuman antara saya sebagai individu dan komputer memang individu, tapi dia kita mungkin saling kontak dan berkomunikasi, tetapi tidak menimbulkan pengaruh timbal balik kan ya. Walaupun toh saya ngomong apa ke komputer kan ya, terus si komputer diam aja, ya udah, dia nggak ngerti saya. Jadi itu bukan interaksi sosial, cuman interaksi saya dengan komputer. Bisa dibilang saya kalau misalnya ada orang lain yang lihat kan jadinya, oh mbak lagi nggak beres ya, kayak gitu. Soalnya memang ngapain saya ngomong dengan komputer, kayak gitu kan ya. Beda kalau misalnya interaksinya misalnya saya dengan teman saya, kemudian saya ngobrol dengan teman saya memberi umpan balik, kemudian saya balesi teman saya lagi, kemudian teman saya ngomong lagi. Nah, ini bisa disebut sebagai interaksi sosial karena ini saling menjalin kontak dan berkomunikasi, dan ada pengaruh timbal balik. Nah, kalau misalnya chatting gimana? Termasuk interaksi sosial enggak? Mungkin termasuk interaksi sosial, tapi terjadinya di dunia maya. Interaksi sosialnya dari mana? Saling berkomunikasi kan ya, dan ada timbal balik di chatting itu, walaupun toh lewat dunia maya. Tapi ini sosialnya masih kurang sosial. Kalau yang benar-benar interaksi sosial ya saling ketemu, ngobrol bareng, saling diskusi, ini interaksi yang benar-benar sosial. Tapi susah ya kalau kayak gitu, apalagi kayak gini kan juga ini termasuk interaksi sosial nggak? Termasuk ya. Jadi bisa dibilang bahwa proses belajar online juga bisa disebut interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, ada yang menguntungkan, ada yang bukan menguntungkan sih sebenarnya, tapi interaksi sosial yang bentuknya bekerja sama, dan juga interaksi sosial yang bentuknya nanti tidak menguntungkan atau pekerjaan. Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi ini bisa disebut juga kerjasama. Jadi kalau kita lihat di gambar yang pertama, ada gambar adik-adik sedang bermain, tapi mereka juga bermainnya bersama-sama, saling membantu. Nah, ini disebut kerjasama, merupakan bentuk utama dari proses interaksi sosial, saling bekerja sama. Kemudian ada juga yang dinamakan akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial untuk meredakan pertentangan. Jadi kalau misalnya ada yang sedang berselisih paham atau ada yang sedang berantem, kemudian nanti kita melakukan proses kayak kita pihak ketiga yang baikin antara dua pihak yang sedang berseteru ini atau sedang ada pertentangan ini namanya akomodasi. Jadi
Kalau di sini bisa dilihat, mungkin ini ada kelompok A dan ini ada kelompok B, mereka punya masalah gitu, terus dipertemukan dalam suatu ruang agar masalah yang terjadi di antara mereka itu segera diselesaikan. Nah, ini bisa disebut sebagai proses akomodasi, dan ini termasuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Selanjutnya adalah interaksi sosial yang dinamakan akulturasi. Akulturasi itu apa? Ini adalah suatu proses kebudayaan di mana suatu kebudayaan itu menerima unsur kebudayaan lain tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Jadi di sini ada yang perlu digarisbawahi adalah kebudayaan yang menerima budaya lain, tetapi kepribadiannya masih tetap ada. Contohnya apa? Contohnya adalah, ini bisa kita lihat, ini adalah Candi Borobudur. Sudah pernah ke Candi Borobudur kan ya? Nah, kalau kita lihat Candi Borobudur ini sebenarnya adalah bangunan dari agama Buddha, Candi Borobudur. Tapi bentuknya, kalau misalnya diperhatikan, bentuknya itu berunda-unda. Bentuk yang berunda-unda ini sebenarnya adalah ciri kepribadian bangsa Indonesia, sehingga ketika bangsa Indonesia waktu kebudayaan Buddha itu masuk ke bangsa Indonesia, mereka menerima kebudayaan masyarakat Buddha tadi, tapi tetap mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, sehingga ketika mereka membangun Candi Borobudur ini, selain mereka membangun Candi Borobudur yang merupakan kebudayaan Buddha, mereka tetap mempertahankan bentuk punden berundaknya. Kok punden berundak? Bentuk undak berundaknya ini kan kebudayaan Indonesia. Kemudian di sini ada juga Masjid Kudus ya. Ini Menara Kudusnya itu kalau diperhatikan, ini juga ada pengaruh dari budaya Hindu, yaitu bentuk seperti candinya ya. Pengaruh Hindu dan Buddhanya. Nah, selanjutnya ada juga tadi, kalau kita sudah bahas yang adem ayem, yang saling kerjasama, ini sekarang kita akan membahas yang hubungan yang bisa menyebabkan perpecahan atau disosiatif. Yang pertama adalah persaingan. Nah, persaingan ini adalah bentuk usaha yang dilakukan agar memperoleh kemenangan atau hasil yang lebih tanpa menimbulkan benturan fisik. Nah, jadi persaingan tapi tetap persaingan sehat, tidak ada benturan fisik, tidak nggak tonjok-tonjokan, nggak jambak-jambakan. Jadi dia persaingan tapi cuman di persaingan secara sehat gitu ya. Jadi misalnya persaingan antara penjual A dan penjual B, mereka bersaing untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin, tapi mereka persaingannya nggak ada nggak main fisik, nggak usah saling tonjok-tonjokan, ya udah jual-jual aja kayak gitu. Selanjutnya adalah kontraversi. Kontraversi ini adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Misalnya rasa nggak senang, jadi karena persaingan yang mengarah ke konflik, itu sebenarnya ada sesuatu di tengah-tengah mereka, yaitu kontraversi ini. Ini adalah perasaan sebenarnya nggak senang. Misalnya ada tadi kan ada dua penjual, mereka bersaing untuk menjual suatu barang kan, tapi mereka ya udah jual-jual aja, nggak marah-marahan. Nah, ini namanya persaingan. Kemudian kalau misalnya sudah timbul rasa nggak senang di antara keduanya, aduh saya nggak suka dengan penjual B, aduh saya nggak suka dengan penjual A. Nah, ini udah mulai masuk kontravensi. Selanjutnya kalau misalnya sudah mulai saling tonjok menonjok, saling hajar, itu namanya sudah konflik. Jadi konflik ini interaksi sosial akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang mendasar sehingga menimbulkan jarak di antara mereka yang berkonflik. Nah, ini juga bisa menimbulkan jarak, bisa juga mereka saling udah mulai
udah mulai saling benturan fisik, udah mulai saling ngomong gak enak seperti itu. Jadi kalau misalnya persaingan secara sehat itu masih bagus, tapi kalau sudah mulai masuk ke kontravensi, harus mulai hati-hati, jangan sampai masuk ke konflik. Nah, konflik ini sebenarnya juga bisa terjadi nggak hanya di antara orang ya, tapi antar negara juga, sehingga muncul yang namanya ada perang, ada perebutan daerah. Itu juga awalnya dari persaingan dan dia akhirnya pada berujung ke konflik. Persaingan karena ingin mendapatkan wilayah misalnya. Kalau dulu masih ingat zaman dulu kan Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda ya. Itu pada awalnya kan Belanda waktu itu persaingan dengan negara-negara Eropa yang lain datang ke Indonesia, dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah kan ya. Awalnya mereka bersaing, kemudian mungkin mereka mulai masuk ke kontravensi, akhirnya timbul konflik di antara mereka, perang dan lain sebagainya. Pada akhirnya Indonesia dijajah oleh Belanda karena adanya perbedaan ini tadi paham. Terus Belanda misalnya punya konflik dengan Inggris kayak gitu. Sosialisasi intinya adalah proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Kita sebagai manusia tentunya kita membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia tentunya ingin diakui orang lain, ingin diterima oleh masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan, kebiasaan apa yang kita lakukan, tata cara dari masyarakat apa yang kita lakukan adalah gunanya itu tujuannya cuma satu, agar kita diterima kan. Nah, ini yang namanya ini yang disebut dengan sosialisasi, adalah kegiatan atau apa yang kita lakukan agar kita bisa diterima di masyarakat. Nah, selain sosialisasi, ini ada yang disebut sebagai kepribadian. Tadi di sini kebiasaan, kemudian ada kepribadian. Kepribadian adalah kepribadian individu manusia sejatinya itu tidak dibawa sejak lahir, tapi dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Jadi kepribadian kita itu enggak ketika lahir jebret kita jadi baik, enggak ada orang yang juga lahir jebret dia itu jahat, enggak ada. Jadi sebenarnya kepribadian individu itu sama semuanya. Ketika kan ada yang bilang ketika manusia lahir dia tuh bagaikan kertas putih. Bagaimana nantinya tergantung orang yang nulis, bagaimana nantinya tergantung lingkungannya, di mana dia berkembang, di mana dia dewasa. Jadi kepribadian kita itu sebenarnya sama semua, tapi yang membedakan adalah di mana kita hidup, di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal itu tadi. Jadi orang jahat ada kemungkinan karena dia memang berkembang atau dia hidup dan dewasa di lingkungan yang juga tidak baik, sehingga dia menjadi orang yang kita sebut orang jahat seperti itu. Atau misalnya ada orang yang baik sekali, dia juga hidupnya mungkin di lingkungan yang baik sehingga dia tumbuh menjadi orang yang baik. Nah, media sosialisasi yang pada nantinya akan membentuk kita itu yang pertama keluarga, jelas, karena dimana yang pertama kali akan membentuk kita adalah keluarga kita kan ya. Jadi ketika kita lahir, kemudian kita yang pertama kali kenal adalah keluarga kita kan, ayah, ibu, saudara-saudara kita, nenek, kakek, seperti itu. Jadi ya, yang pertama membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Setelah keluarga kita kan pasti disekolahkan kan. Nah, yang kedua media sosialisasi kedua setelah keluarga adalah sekolah, di mana kita sekolah. Apakah lingkungan sekolah kita itu adalah lingkungan yang baik-baik saja, atau lingkungan sekolah kita itu lingkungan yang kurang mendukung, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap kepribadian kita, kepribadian yang berkembang. Selanjutnya adalah kelompok bermain, teman-teman kita. Apakah teman-teman kita adalah teman-teman yang baik? Apakah teman-teman kita adalah teman yang buruk?
itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Ada yang bilang bahwa ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak, maka bau wangi minyak itu akan melekat juga di kita. Sebaliknya, jika kita berteman dengan seorang penjual ikan misalnya, maka bau dari ikan itu juga akan melekat ke kita. Nah, ini adalah pentingnya untuk bukan memilih-milih ya, tapi memilah siapa yang baiknya kita ajak untuk berteman. Jadi karena pada akhirnya keluarga, sekolah, teman itu nanti yang akan membentuk kepribadian kita. Nah, pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian adalah ciri atau watak yang khas dan konsisten sebagai identitas seorang individu. Jadi pembentukan kepribadian ini bisa dilihat dari dari dalam diri kita sendiri, kemudian bisa dilihat dari di mana kita tinggal. Jelasnya kepribadian orang yang ada di kota dengan kepribadian orang yang ada di desa itu kan berbeda. Jadi mungkin kalau misalnya orang di kota itu cenderung cuek, cenderung gaya hidup atau kepribadian mereka tuh ya sudah, saya mikir diri saya sendiri, nggak usah mikir orang lain. Kalau misalnya di desa masih saling tepos seliro, masih saling menyapa, masih saling membantu. Kemudian yang ketiga juga bisa disebabkan oleh perbedaan adat atau budaya atau daerah tempat tinggal. Jadi berbeda mungkin antara kepribadian orang Indonesia dengan kepribadian orang Taiwan itu kan berbeda karena adat yang kita anut juga berbeda. Dan yang terakhir juga dapat disebabkan oleh organisasi atau teman-teman yang organisasi yang kita ikuti atau teman-teman yang kita ikuti, seperti itu. Oh, sudah masuk di tugas, berarti materinya sudah selesai. Untuk tugas ini tugasnya bersifat individu dengan batas pengumpulannya tanggal 24 Mei ya. Bisa ditulis jawabannya di file Word dan dikirim ke email atau di FB saya. Ini alamatnya. Ini ada beberapa latihan. Jadi ini ada latihan 1 pilihan ganda, dan ini 2 jawablah, dan yang 3 isilah. Ya semoga materi hari ini bisa bermanfaat, membawa manfaatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap bersemangat belajar. Dan sekian, kita tutup dengan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sekian dan selamat siang.